mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 856304059. Sekarang saya akan membuat video praktek mengajar untuk memenuhi tugas 4B keterampilan mengajar pembelajaran mikro. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Hadir semuanya hari ini? Hadir, kita ucapkan alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, silakan ketua kelasnya pimpin teman-teman untuk berdoa. Ya, keras. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai.
Oke, jadi tadi itu adalah video tentang seputar ekosistem. Yang pertama ada produsen. Siapa yang jadi produsennya di sini? Burung
Ikuti perjalanan seru si makanan, memahami rantai makanan. Coba deh bayangin, kamu lagi piknik di taman. Ada rumput, belalang, katak, tikus, ular, sampai elang. Nah, mereka semua itu sebenarnya saling terhubung lewat makanan. Hubungan makan-memakan itulah yang disebut sebagai rantai makanan. Nah, rantai makanan adalah proses alami bagaimana makhluk hidup saling bergantung untuk makan dan bertahan hidup. Jadi, ada yang jadi makanan dan ada yang memakan. Tapi jangan salah ya, semuanya punya peran penting. Dalam rantai makanan ada 3 peran utama. Pertama, produsen, penghasil makanan sendiri, berupa tumbuhan hijau seperti rumput dan pohon. Kedua, konsumen, pemakan. Konsumen dibagi menjadi 3. Konsumen pertama, pemakan tumbuhan, seperti belalang dan sapi. Konsumen 2, pemakan hewan lain, seperti katak yang memakan belalang. Konsumen 3, pemakan hewan juga, seperti ular memakan katak. Konsumen puncak, biasanya gak dimakan siapa-siapa, seperti elang dan harimau. Yang terakhir ada pengurai, decomposer, berupa cacing tanah, jamur, dan bakteri. Mereka bantu mengurai sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati biar bisa balik ke tanah dan jadi unsur hara buat tanaman. Kenapa kita harus peduli? Kalau salah satu makhluk hidup dalam rantai makanan punah, maka yang lainnya bisa ikut terganggu. Misalnya, kalau terlalu banyak serangga karena gak ada burung, tanaman bisa rusak.